Halo bos, udah mandi belum? Kalau udah mandi, jangan lupa subscribe dulu dong, biar tambah ganteng gitu loh. Udah, thank you bos. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Tiga Iron. Jadi film ini menceritakan seorang pemuda yang suka masuk ke rumah orang secara diam-diam untuk beristirahat dan merapikan rumah tersebut. Dan juga dibarengi kisah cinta yang sangat epik dan romantis. Di scene pertama diawali oleh seorang pemuda, kita sebut saja Asep, sedang menyebar brosur ke rumah-rumah. Namun tak sengaja motor si Asep itu menghalangi jalan pemilik rumah, dan si Asep pun memindahkan motornya. Di lain waktu si Asep masuk ke rumah secara diam-diam supaya tidak ketahuan sama warga. Di dalam rumah si Asep pun membersihkan dirinya. Setelah itu si Asep melakukan selfie dengan benda-benda yang ada di dalam rumah tersebut. Di pagi harinya si Asep beres-beres di rumah tersebut. Kemudian yang punya rumah datang dan si Asep pun pergi dengan diam-diam juga. Kemudian si Asep masuk ke rumah pria yang tadi pakai mobil hitam secara diam-diam. Di dalam rumah si Asep memeriksa setiap ruangan untuk memastikan bahwa di rumah tersebut tidak ada orang. Si Asep tidak sadar bahwa di rumah tersebut ada istri si pria itu. Kita sebut saja si Maya ya. Tanpa sengaja si Asep pun melihat foto-foto seksi si Maya. Dan seperti biasa si Asep pun selfie dengan barang-barang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu si Asep melakukan beres-beres di rumah tersebut. Dan tanpa disadari si Maya pun memperhatikan setiap gerak-gerik si Asep. Setelah melakukan beres-beres si Asep pun beristirahat dan tidur. Dan tiba-tiba si Maya menghampiri si Asep dan si Asep pun kaget. Lalu olohok. Namun tiba-tiba ada telepon dan si Maya pun ngangkat telepon tersebut. Dan si Asep pun beres-beres untuk pergi dari rumah itu. Pas si Asep mau keluar rumah, tiba-tiba si Maya berteriak dan si Asep pun ngaliuk ke si Maya. Lalu si Asep pun pergi. Pas di luar si Asep ngelamun jeung bingung. Nah si Maya bet bengep gitu kan. Akhirnya si Asep pun kembali ke rumah tersebut. Sampainya di rumah, si Asep melihat si Maya sedang menangis sambil mandi. Dan si Asep pun berinisiatif untuk merapihkan baju bekas si Maya dan menyiapkan baju baru untuk si Maya. Tapi tiba-tiba suami si Maya datang dan marah-marah. Dia bilang kenapa tadi telepon saya kan diangkat dan membiarkan pintu gerbang rumahnya terbuka. Tapi setelah itu dia malah ngajak si Maya untuk wik-wik. Tapi si Maya tidak mau dan pria itu tetap memaksa untuk melakukan wik-wik sambil menyiksanya. Si Asep merasa kasihan pada si Maya yang melihat semua kejadian itu di balik kaca. Dan suami si Maya pun menghampiri si Asep. Tanpa basa-basi, si Asep pun menghajar suami si Maya dengan bola golf sampai tumbang. Dan akhirnya si Maya pun ikut si Asep. Di keesokan harinya, si Maya pun ikut melakukan aktivitas si Asep menyebar brosur dari rumah ke rumah. Dan di suatu ketika si Asep pun masuk ke rumah secara diam-diam bersama si Maya. Dan ternyata pemilik rumah itu adalah seorang fotografer. Dan di rumahnya itu banyak sekali foto seksi si Maya. Dan si Maya pun selfie dengan si Asep dengan barang-barang yang ada di rumah tersebut. Si Asep mendengar suara dari kamar mandi dan si Asep pun menghampirinya. Ternyata itu adalah si Maya yang lagi nyeseh kutang. Mungkin itu kutang ini ya, kutang pacarnya si fotografer tuh. Keesokan harinya si Asep dan si Maya masuk ke rumah lain lagi dengan secara diam-diam.
Tiba-tiba si Maya memberikan gunting. Ternyata si Maya nyuruh si Asep untuk memotong rambutnya. Kemudian si Asep dan si Maya minum ciu sampai oleng. Dan akhirnya mereka pun tidur berdua satu ranjang. Mungkin melakukan wik-wik gitu, bisa jadi sih. Tanpa sadar yang punya rumah pulang dan akhirnya si Asep dibogem sampai bengep karena disangka maling. Pas di luar, si Maya beli pop mie dan si Asep malah latihan golf. Tanpa sengaja bola golfnya pun ngacleng dan kena mobil ieu. Sehingga si Mbak ini mati. Si Asep pun rewas dan si Maya pun menenangkan si Asep. Keesokan harinya si Asep dan si Maya pun seperti biasa melakukan penyebaran brosur. Dan di malam harinya seperti biasa juga si Asep dan si Maya masuk ke rumah secara diam-diam. Di dalam rumah si Asep dan si Maya duduk berdua sambil minum teh poci. Dan akhirnya mereka pun berciuman sambil berpelukan dengan penuh kenikmatan. Keesokan harinya si Asep menyebar brosur lagi. Setelah itu mereka masuk rumah secara diam-diam lagi. Di dalam rumah si Maya olohok karena melihat ada mayat bapak-bapak. Si Maya dan si Asep pun membersihkan mayat si bapak-bapak dengan baik dan benar dan menguburkannya. Setelah itu si Maya beres-beres dan mereka pun tidur berdua satu ranjang lagi tanpa baju sambil berpelukan. Wik-wik lagi. Di pagi harinya si Asep dan si Maya lagi makan. Tiba-tiba ada orang masuk ke rumah dan ternyata itu adalah anak si bapak-bapak tersebut. Anak si bapak-bapak tersebut kaget dan bertanya, "Siapa kalian dan sedang apa kalian?" "Di mana si bapak?" kata si anaknya itu. Si Asep dan si Maya terdiam dan tidak bisa bicara apapun, hanya bisa oloho. Anak si bapak pun keluar dan menelpon polisi. Di kantor polisi, barang-barang si Asep diperiksa dan foto si Asep pun ikut diperiksa. Pak polisi bertanya, "Apa saja yang kalian curi? Banyak rumah yang kalian masuki?" Si Maya pun dibawa polisi yang lain dan si Asep pun diinterogasi sambil disiksa. Beledak karunya si Asep. Setelah itu teman polisi datang dan bilang bahwa si bapak mati bukan karena dibunuh, tapi karena penyakit paru-paru. Singkat cerita, polisi melihat daftar orang hilang dan melihat si Maya ada di daftar tersebut. Dan Pak polisi pun menelpon suami si Maya. Tak lama kemudian, suami si Maya pun datang untuk membawa si Maya. Sebelum pergi, suami si Maya pun melempar si Asep dengan bola golf, tapi dipisah oleh si teman polisi. Di tempat lain, suami si Maya lagi merayu si Maya dan bilang, "Aku menyesal dan tak akan kasar lagi, aku pun mengirim uang pada orang tuamu." Aduh, sama rayuan maut dengan uang. Namun si Maya tidak peduli. Karena kesal, suami si Maya pun bertemu dengan polisi dan menyuap supaya dia bisa balas dendam pada si Asep. Akhirnya si Asep pun dikeluarkan tina mobil di sisi wahangan dan suami si Maya pun menghajar si Asep dengan bola golf. Di malam harinya, si Maya lagi tidur dan suaminya pun ngajak untuk wik-wik. Namun si Maya tidak mau. Dan suami si Maya pun marah karena setiap minta wik-wik selalu saja menolaknya. Dia pun berkata, "Janganlah berpura-pura tidur. Apa yang dilakukan oleh si Asep padamu? Apakah begini, begono?" Ya mungkin saja wik-wik kali ya yang dimaksud oleh si bapak ini. Dan si bapak itu pun menampar si Maya. Tapi si Maya tidak diam saja dan membalas tamparan si bapak itu dengan sangat keras. Mantap, hakan syah. Singkat cerita, si Asep pun telah bebas dari penjara.
Dan si Asep pun melakukan balas dendam pada bapak polisi dengan mantap, puas. Suami si Maya pun dapat kabar dari pak polisi bahwa si Asep sudah bebas. Suami si Maya pun bilang, akan kutunggu kau Asep, cenah. Ku hajar engke ku aing, cenah. Cek bahasa Sunda nama kitu, cenah. Cek suami si Maya teh. Dan si Asep mendatangi rumah si tukang foto. Ternyata si tukang foto lagi asik-asik wik-wik dengan pacarnya, dan akhirnya si Asep pun membiarkan mereka. Dan si tukang foto pun melakukan wik-wik tanpa diganggu. Kita kembali ke tempat si Maya. Suami si Maya mendengar sesuatu yang aneh. Dia pun memeriksa, namun tidak ada apa-apa. Dan dia pun kembali ke kamar dan mengajak istrinya tidur lagi. Saat suaminya lagi tidur, si Maya keluar dari kamar dan ngaca tiba-tiba di tukang ayah si Asep. Si Maya pun tersenyum bahagia. Tiba-tiba suami si Maya datang dan dia bilang, sedang apa yang kamu lakukan di sana? Perbuso. Si Maya pun bilang, aku mencintaimu. Dan akhirnya si suami si Maya pun memeluk si Maya dengan penuh kemesraan. Dan ketika memeluk si Maya, tiba-tiba datanglah di belakangnya itu si Asep. Dan si Asep pun mencium si Maya dengan penuh mesra. Keesokan harinya si Maya menyiapkan makanan dan suaminya pun datang untuk makan. Tanpa disadari diikuti dengan si Asep. Suami si Maya pun bilang, kelihatannya kamu sangat bahagia sekali. Ini sangat aneh. Si Maya pun cuma tersenyum. Sebenarnya si Maya senang karena ada si Asep gitu. Suami si Maya pun berangkat ke kantor. Dan akhirnya si Maya dan si Asep tinggal berdua, tidak ada yang mengganggu. Akhirnya si Asep dan si Maya pun berpelukan dan berciuman. Dan selanjutnya, dan film pun tamat. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jika ada request film apa yang harus saya review, tolong komen di kolom komentar.